Kalau saya tanya begini, berapa sih sekarang aset atau mungkin valuasinya kekayaannya PCNU Sragen? Wah, kalau dihitung kayak gitu, Gambaran ininya aja. kita ratusan miliar itu. Dan Mas. Kalau kemudian bicara tentang efek dan dampak, hari ini kami merasakan sebagai bukti tadi saya sampaikan semuanya bahwa apa? Secara kelembagaan struktur organisasi itu memang dirasakan sampai ke level akar rumput. Jadi kalau Pak Muhaimin bilang gagal ini gimana? Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dan kita ngomongin lagi soal Muktamar NU. Wah, ini Muktamar ini sedang hype. Tapi kali ini kita nggak mau bicara soal calon kandidat atau yang lain-lain, tapi kita mau bicara yang ideal-ideal. Soal yang paling penting, kemandirian organisasi. Tapi ngomong-ngomong karena sekarang lagi hangat-hangatnya penghujung liga, saya pengen ditemani, di studio ini sedang ditemani oleh kakak kita ini fans Arsenal yang sebentar lagi mau juara. Mas Hamzah Sahal. Ya. Ini direktur NU Online yang sedang berbunga-bunga. Karena gol terakhir lawannya Arsenal dianulir. Gimana Mas? Perasaannya mau juara ini? Itu kayak habis maraton. Oke. 10.000 kilometer terus berhenti gitu. Jebur ke danau, Pak. Oh, lega ya. Pertandingan kemarin itu. Iya, dahsyat. pertandingan kemarin dahsyat betul. Saya ikut sampai akhir. Aduh, kalau seandainya gol itu tidak dianulir, makin seru Liga Inggris ini. Tapi Mas ngomong-ngomong Mas, ini kan sampean kemarin pernah main ke Sragen ya? PCNU-nya kabarnya keren. Ya, Bener? benar. Apa itu yang sampean ini kemarin itu? Yang sampean, kayaknya NU Online ada kerjasama ya sama? Ya, jadi ada pilot project itu Februari tahun lalu, tahun 2025 persis menjelang Ramadan. Jadi memang itu kita ngejar Ramadan, lalu PBNU ya Gus Yahya memerintahkan NU Online untuk bikin pilot project 7 pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Salah satunya Sragen, Magelang, Cilacap, Kembang, Batang. Oke. Itu. Nah, kita di sini pengen ngomongin soal kemandirian organisasi yang dicapai oleh Sragen. Saya dengar-dengar katanya dia berhasil ngumpulin uang 5 miliar dalam waktu 3 bulan dengan cara iuran 20.000. Ya. Top. Sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh mungkin belum ya oleh PCNU lain. Dan sekarang kita bareng sama Ketua PCNU Sragen, Dr. Haji Srianto. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai. Alhamdulillah. Ini ya Kiai ya, biar enak ini Ketua PCNU panggilnya Kiai biasanya. Biasa aja. Biasa aja. Tapi ini bener gak? Rumornya berhasil ngumpulin 5 miliar. Beritanya, bukan rumornya. Ini harus dikonfirmasi dulu. Oh nih. iya. Beritanya ini rumor atau fakta? Iya. Iya. 5 miliar dalam waktu 3 bulan dengan cara iuran. Bukan dengan sumbangan ketum parpol misalnya. Bener ya? Benar. Ketemu. Atau yang lain lagi katanya bikin Sragen Mat dengan modal investasi saham dari warga NU. dari warga NU. Iya. Per lembarnya Operasi 200.000. 200.000. Edan Mas. Top ini. tinggi ya. Iya. Dan bisa terkumpul 3 miliar lebih. 3 miliar Jadi lebih. berapa lembar itu? Ya tinggal bagi aja 3 miliar bagi 200 sekarang lebih itu. Itu kecil-kecil 200 ribuan. Iya. Jadi invest itu memang kita berikan kepada di struktur NU, baik itu di pengurus PCNU-nya, MBC maupun kemudian sampai level paling bawah di ranting. Siapa yang mau invest bahwa ini Sragen Mat adalah milik kita, milik NU. Badan hukumnya apa? Itu jenis semacam CV itu. Jadi kita itu sebelumnya sudah ada semacam NU Mat yang kita miliki. Terus kemudian ini perluasan. Jadi yang Sragen Mat ini memang lebih besar dibandingkan dengan NU Mat-nya. Oke. Karena luasnya itu
hampir 500 meter persegi. Oke, jadi sebelumnya sudah ada NU Mat dan sekarang pengembangannya. Iya, Seragen Nah, Umat. sebelum cerita detail gitu, kita ingin punya overview-nya dulu. Overview-nya. Ini kok bisa keren kayak gitu? Iya. Bisa wah ya. Karena ini nggak semua PCNU atau bahkan PWNU sudah pada tahap itu kan. Hanya mungkin beberapa ya. Apa yang menjadi rahasia utamanya? Kalau menurut saya ini bukan capaian dalam waktu singkat ya. Oke. Artinya ini butuh sebuah proses yang agak panjang. Jadi kami itu sejak awal 2012 itu sudah mengidentifikasi. Saat itu kami kan wakil sekretaris. Oh, jadi kan Ya. di periode sebelumnya wakil Ya, sekretaris. jadi 3 periode sebelumnya saya wakil sekretaris PCNU. Oke. Kemudian menjadi sekretaris PCNU, menjadi ketua periode ini. Nah, artinya ini memang sudah butuh waktu yang agak lama. Kami mengidentifikasi bahwa di NU itu terutama di Sragen itu kan kita identifikasi ada beberapa macam titik lemah lah. Di antaranya adalah lemah ideologi, Oh, oke. kemudian lemah organisasi dan lemah kepemimpinan. Nah, 3 identifikasi ini kemudian ketemu penyakitnya. Lah, istilah ini kemudian kita muncul ada penyakit ini, harus ada treatment ini. Oke. Kira-kira apa treatmentnya? Kita temukan bahwa permasalahan utama di NU itu sebenarnya bukan apa-apa, masalah ideologisasi. Lah, Jadi gagasan loh sebetulnya. Ideologi itu berarti kan gagasan besar. iya. Bukan soal kecil-kecil aspirasi orang per orang, tapi Tapi lebih gagasan. mendasar ya. Lebih mendasar. Ini penting banget ini. Ya, maka ideologisasi ini kita ketemukan dalam konteks lebih terintegrasi dalam proses kaderisasi. Oke. Nah, itulah kaderisasi ini sudah kami mulai sejak tahun 2012. Jujur aja, itu semenjak masanya kalau di PPN Kiai Said yang digawangi oleh Kiai As'ad. Oh, pelatihannya namanya apa namanya? PKNU. PKPNU. PKPNU. Nah, terus kemudian berjenjang terus kita lakukan sampai periode ini. Di periode Gus Yahya ini ada PDPKPNU. Kita masif terus. Masif terus. Kalau kemudian kita mau bicara tentang kaderisasi ini kan mereka kader-kader ini adalah pembackup struktur di masing-masing kepengurusan. Artinya ini memang ada korelasi dan koheren antara apa yang kita didik di kaderisasi kemudian membackup program-program yang ada di struktur NU-nya. Mulai kalau dia diaktifnya ranting berarti dia ranting, MBC termasuk di badan otonom. Jadi ini diperkuat semuanya melalui kaderisasi. Lah, ini kan kemudian muncul sebuah proses-proses ini kita dapat merasakan hasilnya. Dari proses kaderisasi ini dapat ketahuan bahwa ini treatment ini ibarat sebuah obat ini pas ini, tepat inilah. Yang kemudian penyakit-penyakit NU ini laut lamban ini bisa disembuhkan. Itu dengan ideologisasi tapi lewatnya kaderisasi. Wah, ceritanya singkat Mas, tapi prosesnya lama. Tadi 2012 katanya mulainya. Prosesnya memang lama. Jadi kaderisasi, jadi jenengan ngelihatnya dulu ideologinya kurang kuat. Iya. Karena kurang ada proses ideologisasi melalui pelatihan atau kaderisasi itu. Maksudnya gini, bisa dilihat bicara tentang Sragen 15 tahun yang lalu sebelum ada proses ideologisasi. Oke. Orang memunculkan identitas sebagai orang NU aja takut. Oh, ngoten. Iya, nggak ada keberanian. Tapi sekarang lihat di hampir titik-titik paling terkecil simbol-simbol NU semua sudah ada. Itu sisa-sisa Orde Baru itu. Oh iya. Oh iya. Maksudnya gimana itu? Sisa Orde Baru kan zamannya Orde Baru orang mau rapat NU itu ngumpet-ngumpet, Pak. Ngumpet-ngumpet, Pak. Itu lama sekali penyembuhannya. Jadi nggak pede ya? Nggak pede, nggak ada mental juara kayak Arsenal. Saya nggak ngira plot twistnya ke situ.
Tapi dengan ideologisasi yang kita bentuk, rasa percaya di indeks confidence-nya jadi naik. Oke. Kalau indeks confidence jadi naik dan dia membab struktur, apapun agenda program yang kita miliki langsung ditangkap. Oke. Menemukan problem dasar, Pak. Jadi Sragen dan PCNU lain menemukan problem dasar, lalu di treatment. Ini apa? Ini kaderisasi jawabannya. Yang Jawabannya pertama. kaderisasi. Saya challenge dulu deh. Kaderisasi tidak cuma PCNU Sragen yang melakukan kaderisasi. Semuanya melakukan kaderisasi. Iya. Zamannya Gus Yahya, konon kaderisasinya itu masif sekali. Tapi kenapa PCNU yang sampai di level itu? PCNU Sragen yang sampai di level itu. Apa yang membedakan Sragen dengan yang lain? Karena saya dengar juga pendataannya by name by address, semua anggota NU di Sragen jenengan punya datanya. Ya, hari ini saya pegang data. Jadi kita itu berbasis ranting, bahkan anak ranting. Ini jumlah warganya berapa di ranting A, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, itu kita kedetek semuanya. Oke. Yaitu dengan program yang dimiliki dulu. Memang di periode yang lalu itu PWNU Jawa Tengah kan punya program yang namanya Sisnu. Oke. Nah, itu kan pendataan warga. Kami di Sragen itu hari ini yang sudah terdetek di Sisnu itu kurang lebih sekitar 400-an ribu. Itu. Jadi itu kita sudah bainan semuanya. Jadi datanya ada, semuanya kita miliki, dan itu menjadi salah satu indikator yang kemudian saya katakan ini, bahwa proses ini dikatakan ini daerah yang agak merah, ini hijau, setengah hijau, itu dapat diketahui dari data tersebut. Apa maksudnya pewarnaan itu? Kalau semakin jumlah warga NU-nya semakin banyak, prosentasenya itu jelas, ini wilayah NU-nya semakin tambah kuat. Kalau kemudian hanya sedikit, itu berarti daerah merah, yang itu perlu treatment perhatian kita lebih banyak untuk kita prioritaskan daerah-daerah tersebut. Kalau saya jawabannya simple, Pak. Mengapa hari ini PCNU Sragen menuai hasilnya? Yaitu meritokrasi. Tadi beliau bercerita 3 periode menjadi wakil sekretaris dan sekretaris PCNU. Oh iya. Itu artinya apa? Kesinambungan gagasan berlangsung, Pak. Tidak putus-putus. Tidak karena ada like and dislike lalu periode besok sampean jadi sekretaris lembaga aja. Tapi karena ada prestasi, ada apa segala, jadi berlangsung sampai akhirnya menjadi ketua PCNU. Nah, ini juga yang dulu saya penasaran, makanya saya datang ke Sragen. Sragen ini kenapa kok begitu? Mohon maaf ya, saya tidak underestimate. Sragen tidak ada pesantren besar. Betul. Tidak ada ulama besar, kita tidak mendengar. Kawasan merah kan dia kan. Iya. Merah itu secara sosiologis. Berdampingan sama Mataraman, gitu kan. Bukan basis NU yang kuat gitu. Nah, saya penasaran ada apa gitu di Sragen. Lalu saya ketemu tuh, ngobrol sama beliau sama teman-teman kiai-kiai yang lain. Sebagai aktivis NU ada 2 hal yang paling penting. Yang pertama tadi meritokrasi, ya. Yang kedua adalah pemahaman yang sama antara orientasi yang sama, NU ini mau dibawa kemana. Oke. Jadi tidak ada gap, istilahnya Gus Yahya apa, koheren gitu. Tidak ada gap pating pecotot, istilahnya apa ya, pating apa ya, pokoknya tidak koheren lah, kanan kiri ngomong apa, ini ingin, tidak aspirasinya tidak satu-satu orang ini ingin ekonomi, orang ini ingin rumah sakit, tapi ada, apalagi tadi beliau menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah gagasan, ideologisasi. Nah, itu sangat penting menurut saya. Dan yang kedua ya tadi ya meritokrasi, lalu ada kesamaan orientasi NU Sragen ini mau dibawa kemana. Nah, ada lagi Pak secara psikologis. Satu, sebagai saya aktivis NU yang kesana kemari melihat orang berantem, lihat orang konflik, ya PCNU ketua tidak cocok sama Rois Suryahnya, Rois Suryahnya tidak suka sama ini sama itu dan lain-lain. Di PCNU itu tidak terlihat, Pak. Suasana kebatinan ketika kami ngobrol setelah acara sampai malam sampai ngopi itu tidak terlihat. Egoisme itu kayak ditaruh di rumah gitu.
Saya doktor, nggak ada beliau ngomong saya dokter sampean atau sampean kan belum PMI, nggak ada itu, nggak ada wong Cak Ibnu, nggak ada. Guyonan bahkan tidak muncul dalam guyonan. Itu suasana batin yang yang sama, ya ada rasa yang sama gitu. Egoisme tidak muncul, itu penting banget. Tapi kan ini sangat subjektif ya, sangat subjektif. Beda dengan dua hal tadi itu, meritokrasi dan kesamaan orientasi. Itu top. Menyamakan orientasi ini sudah akhirnya karena dari meritokrasi alurnya sudah tahu sejak awal. Itu 15 tahun Pak. Sampai akhirnya jenengan menjadi pimpinan tertinggi di situ dan bisa melakukan semuanya lebih luasa ya. Kalau ada egoisme dicegal, wah ini bakal jadi orang besar ini, jangan sampai jadi ketua PCN tuh, itu nggak terjadi, itu nggak terjadi. Jadi sampai akhirnya jadi ketua terus lebih leluasa. Apa waktu itu setelah jadi ketua, ini kan tadi penguatan kaderisasi sama pendataan. Apa yang selanjutnya dilakukan? Yang pasti saya kepengen stressing saya itu pada kemandirian. Oke. Lah wujud kemandirian kan ini ada beberapa kemandirian secara ekonomi. Ya, itu pokok. Ideologi juga itu. Jadi kemandirian berpikir ideologi, kemandirian ekonomi itu yang paling kemudian mendasar. Terus apa ide? Itu adakah hadisnya Pak? Kadal fakru ayakuna kufran itu. Itu ideologi dan ekonomi. Betul. Iya. Nah, sekarang berarti kalau dibanding dengan data penduduknya, kalau saya tanya begini, saya tes lah. Berapa persen dari jumlah warga Sragen orang NU itu? Kalau kemudian ditanya dari sisi amalia, amalia itu ya sekitar 65 sampai 70%. 65 sampai 70%. Tapi kalau kemudian kita bicara data real hari ini itu kita sekitar 50-an lah. Jadi 50% dari populasi orang se-Sragen itu NU. By name, by data. By name, by address-nya sampai punya. Punya. Ini soalnya nggak bisa bicara macam-macam kalau soal data kita sama-sama peneliti. Kalau soal data Pak, orang kan selalu KPI-nya itu hal-hal yang bersifat materi, tangible. Tapi di Sragen itu ada hal yang intangible yang luar biasa. Apa itu? Ada satu itu Pak Rozali yang menurut saya penting. Biasanya kan orang KPI keberhasilan itu selalu materi ya. Tadi disebutkan Pak. Itu sangat penting. Itu sangat penting dan itu kebutuhan kita. Bahkan rukun, kalau nggak ada ya berarti nggak sah. Tapi ada jangan hal yang kita lupakan. Sragen itu berhasil membangun dakwah Islamiyah Pak. Itu keren sekali. Itu khas NU. Itu khas NU, khas ulama pesantren. Bahwa di sana yang awalnya saya dengar ya, yang awalnya masyarakat saling bercuriga karena ini abangan, karena ini santri gitu. Lalu kalau ada orang sholat musiknya banter-banter, dikencengin. Itu dalam 15 tahun terakhir, menurut ceritanya teman-teman di sana, itu mulai saling membangun pengertian, saling membangun. Ini basis yang penting untuk hidup bersama. Wah itu keren. Artinya penerimaan di atas perbedaan itu makin kuat. Itu keren sekali. Apa yang dilakukan Pak sehingga terjadi seperti itu? Ya bahasa kita sederhana saja, bahwa apa yang kita lakukan khusus di internal kita. Untuk lebih pada tataran bagaimana kita saling menghormati perbedaan. Wah itu keren. Dan itu dilakukan di Sragen. Di kaderisasinya itu. Selain di kaderisasi, di forum-forum resmi kita baik MC Ranting kita sampaikan. Itu keren Pak. Keren. Itu basis kita hidup bersama di Indonesia. Iya betul. Itu nilai yang benar yang sampai sebut itu yang nggak kelihatan. Intangible, nggak bisa dirupiahkan, divaluasi secara bisa materi. Divaluasi, ya. Tapi itu menjadi dasar kehidupan. Wah, itu keren banget. Iya. Jadi banget. Kalau di internal nilai-nilainya itu disampaikan di forum yang formal maupun informal. Iya. Dan mengakar pada akhirnya. Mengakar. Iuran itu adalah puncak seseorang dalam berorganisasi, ketaatan seseorang dalam berorganisasi. Iya. Mungkin hanya ada, kita kan PCNU itu ada, kalau PC dan PW itu
ada berapa ratus ya? Kalau suara di muktamar itu 590 berapa ya, gitu. segitu banyak Semua lah ya. PCI, Semua NU, PCI dan seterusnya. dan lain-lain. Tapi kira-kira ada mungkin sekitar 400-an ini ya, 400-an cabang yang berhasil menerapkan sistem iuran itu setahu sampean berapa? Wah, itu yang Artinya sangat sedikit kan? dalam skala yang itu masih sangat sedikit. Jadi mungkin ya di Jawa saja mungkin yang kontinu ya, saya memperkirakan itu baru 30-40% yang kontinu ya, yang jelas ininya ya. Mungkin yang banyak kan koin ya. Kalau koin kayaknya banyak jalan itu di Jawa Tengah kan banyak ya. Di Iya, Jawa kalau Tengah koin itu banyak. Kalau di Jawa Tengah itu, kalau gerakan koin itu hampir sudah menyeluruh. Iya, koin itu banyak. Tapi yang ianah itu, yang iuran, yang iuran yang sifatnya itu, terikat ya. Yang terikat, itu kayaknya nggak banyak ya. Pertanyaan saya begini, apa yang membuat warga Anda itu nurut disuruh iuran itu mau? Iya, oke. Sebenarnya kalau warga itu tidak jadi problem. Yang jadi problem itu adalah faktor yang ngurusi. Sepanjang pengurus yang ngurusi ini dipercaya dalam sisi trustnya itu kok dipercaya, warga itu suatu hal yang mudah. Apa yang sampean lakukan sehingga sampean dipercaya? Oke, jadi saya itu yang kami lakukan memang membentuk tim. Tim ini yang sangat penting untuk bisa kita bersifat terbuka. Tim apa? Bahkan tim yang ngurusi tentang bagaimana i'anah ini kan. Nah, i'anah ini kan kami lakukan bahwa di kami itu di PCNU itu kita SK-kan ya teman-teman ini yang ngurusi ini. Di SK terbuka. Ya. Terus kemudian siapapun hasil ini bisa mengakses. Ya, kita sampai buat grup seluruh ranting sekabupaten Sragen. Bahkan perolehan dari setiap ranting ini ada yang berlomba-lomba, satu ranting ada yang 70 juta loh untuk mengkoordinir warganya untuk membayar ini. Satu ranting. Ada yang 35, ada yang 40 sehingga terkumpul itulah. Nah, peruntukannya ini yang paling penting juga. Yang harus transparan itu. Harus transparan. Penggunaannya untuk apa? Supaya apa? Masyarakat tahu, ngerti, paham penggunaannya untuk apa lah. Kami kemarin itu kita fokuskan untuk pembelian tanah NU Center. Itu. Jadi jelas bisa dirasakan. Yang iuran yang ini ya, yang 5 miliar itu tadi. Ya, IANAH itu tadi. Berbasis IANAH tadi. Itu berapa anggota yang ikut iuran? Ya kalau persentase anggota sih kita belum bisa sampai pada, karena gini Mas Rojali, ada yang satu orang ini kadang dia punya kelebihan itu lebih finansial. Dari 20.000. Jadi dia tidak hanya 20.000. Iya. Tapi kita buat batas minimal yang paling bawah adalah 20.000. Ini sehingga apa? Masyarakat itu terkesan ini tidak begitu berat. Ini terus kemudian bagi yang mereka punya keuangan lebih ini bisa menambah, tapi 2 kali lipatnya, bukan terus kemudian 25 harus 40. Cut dulu. Supaya perhitungannya kita lebih mudah nanti. Itu. Nah, ini kan di Sragen itu sudah terbangun sedemikian rupa. Saya penasaran, apakah ini ada kaitan dengan yang dilakukan di level PBNU-nya? Apakah PBNU berkontribusi terhadap keberhasilan ini atau tidak sama sekali? Ya, saya sampaikan di depan bahwa kata kuncinya adalah ideologisasi. Ideologisasi adalah kaderisasi. Nah, saat ini kan di PBNU sedang digaungkan kaderisasi ini. Jadi ini kita koheren antara program yang ada di PB, kita tangkap di tingkatan PC, kemudian kita breakdown kepada MBC dan ranting. Itu salah satu kata kunci ya. Artinya memang banyak yang lain juga. Gitu. Kayak misalnya ada kita tadi sempat berdiskusi kan, PBNU itu kan mengeluarkan namanya peraturan perkumpulan. Ada dampaknya nggak ke bawah? Wah, kalau kami sangat merasakan perkum itu, karena perkum itu menjadi landasan kami secara kontekstual dalam mengaplikasikan organisasi. Maksudnya gini, misal ya, hari ini bagaimana perkum di situ mengisyaratkan tentang bagaimana sebuah
struktur organisasi itu memiliki kategori A, B, dan C. Itu jadi bukan suka dan tidak suka, Pak. Jadi di situ ada kriteria yang kemudian sudah ada. Nah, Ada sistem yang pasti. itu kemudian kita breakdown sampai kemudian kita buat kayak gini ya. Apa itu? Ini adalah semacam buku pedoman bagaimana sebuah ranting itu kita nilai dan MWC kita nilai. Ini kita turunnya dari Perkum. Oh, ini jadi dari Perkum yang dibuat di PBNU, Ya. yang sifatnya lebih luas, Iya. lebih umum, terus diturunkan secara lebih khusus. Iya, lebih Berinisiatif ya. inisiatif kita dari PBNU ngerti nggak ini? Belum tahu ini kalau ini. Kita punya saya tahu PBNU. ya gini. LTE-nya gimana ini? LTN-nya. Jadi ini pedoman akreditasi, Oh. MWC dan ranting NU. Oh. Ini buat apa? Itu untuk pedoman bagaimana ranting dan MWC untuk mempersiapkan bagaimana kita akan melakukan penilaian kinerja. Jadi Bahwa kita akan mengetahui peta MBC ini kategorinya A, B atau C itu melalui ini. Ini sangat penting, Pak. Gitu loh. Ini subjektivitas di sini sangat minimal. Iya benar. Ya kan, orang karena ada menilai aturannya. orang tidak dengan persepsi, Pak. Karena sampean misalnya waktu pemilu saya ketua PCNU-nya Ikut makan. kita MWC. Saya milihnya 02, beliau 03 misalnya. Nanti wah dipercepat ya sekarang. Konflik di NU itu bukan hanya itu, Pak. Itu masih mending ada politik antar pesantren. Oh iya. Ada begitu. Jadi dengan adanya itu Oke. itu bisa diminimalisir, dimaklumi bersama. Ini kesepakatan. Kita. Monggo. Kalau dengan ini jenengan tahu MWC itu grade-nya A, B atau C. Iya, betul. Apa bedanya nanti ketika ada grade yang berbeda atau intervensinya apa? Kalau intervensi sebenarnya tidak ada. Kita itu hanya nanti penanganan treatment. Jadi misal gini, ini kategori C ya. Ya. Ini butuh perhatian khusus dari PCNU. Ini asistensi, Bagaimana ini pendampingan kita kepada asistensi. MBC dan ranting yang bersangkutan. Ya. Sehingga apa? Gerak langkah mereka nanti paling enggak bisa untuk mengejar teman-teman yang lainnya. Sangat konkret. Dan itu memang real harus kita lakukan. Sehingga nanti gerakan kita sama. Maka apa? Sewaktu kita menginstruksikan sebuah gerakan bersama. Mengapa ranting MBC itu semua terdorong? Karena memang kita ada pendampingan ini. Sangat konkret. Iya. Terus ada semacam kompetisi nggak di MWC itu? Ada. Tantangannya apa? Kompetisi ini kebaikannya. Apa Kita misalnya? itu memiliki agenda 5 tahunan yang namanya Sragen NU World. Apa itu? Lah itu nanti dari Hadiah. kesekian banyak itu, dari penilaian kinerja itu yang kemudian kita anggap paling hebat tingkatan ranting, maka kita akan berikan semacam reward lah bagi mereka. Dan MBC yang paling bagus reward bagi mereka. Oke. Itu. Iya. Ada pastabikul khairat itu. Iya. Iya, akhirnya kan ada fastabikul khairatnya. Sehingga implikasinya gini. Apa implikasinya itu? Di sini kan misal ya, ada kategori bahwa tataran di tingkatan MBC itu harus punya lembaga pendidikan setara MTS atau SMP. Oke. Hari ini itu teman-teman di tingkatan MBC memiliki ghirah bagaimana untuk mendirikan SMP atau MTS. Di level tingkatan ranting ada yang kemudian mendirikan TK, MI. Jadi kita sudah mulai bergerak ke sana meskipun ini juga butuh waktu. Iya, tentu. Iya. Ini nggak main-main ya, karena ini barusan ngomongin soal akses hak warga negara terhadap pendidikan yang tidak semua warga itu tidak semua elemen negara itu bisa menghadirkan pendidikan. Nah, karena ada tantangan seperti itu, ada penilaian seperti itu, maka MWC itu bahkan berlomba untuk membuat Lembaga instansi pendidikan. Ya, betul. Menghadirkan lembaga pendidikan. Iya. Agar lebih bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Jadi ini Pak, kalau saya ingat ini ya, saya lihat ini itu ingat dokumen Muktamar NU di Magelang tahun 1939 yang mengeluarkan Mabadi Khairul Ummah. Jadi Mabadi Khairul Ummah yang bersifat umum ya, mesti asidku, jujur ya, benar, terus al-wafa bil ahdi gitu, ta'awun. Itu kan masih global, gimana menurunkan itu?
Ini Pak, ada di sini. Jadi diturunkan menjadi Jadi itu kan masih abstrak ya, al-wafah bil ahdi itu. Ini diturunkan di sini dalam hal-hal yang konkret, ada ABC-nya gitu, ada panduannya. ada panduannya, ada how to. Jadi jujur itu apa? itu Jujur masih sistem. Ini masih yang tipis, Mas. Beliau Iya. bawa yang tebal. Waduh. Ini apa lagi ini? Yang tebel ini. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini bukti bahwa kami Coba bawa melakukan satu-satu ini. Wah, Pak penilaian- Hamzah pegang satu. Nah, ini penilaian kinerja. Ini berat di dari dalamnya Arsenal. ini tertulis data warga NU, by name, by address-nya itu kita tahu. Ini satu ranting loh. Ini satu ranting. Satu ranting. Satu ranting itu kan satu desa. Satu desa. Oke. Satu desa. NU satu desa datanya ada di sini. Iya, semua ada di sini. Ini tertulis di sini Kakak. semua namanya. Jadi kita itu ada 208 ranting itu semua sudah by Ya. data kayak gini, Pak. Pak, saya mau tanya, benefitnya jadi warga NU di Sragen itu apa? Saya nih misalkan saya punya keluarga, Iya. anak saya 2, Iya. gitu. Lalu saya itu ada iuran tadi anak, Ya, itu ada iuran. benefitnya buat saya apa? Ya kalau hari ini belum secara real dalam Langsung. konteks untuk langsung itu belum, tapi yuk ada hari ini tuh kebanggaan warga itu menjadi orang NU. Ini terbukti, Mas. Saya kemarin pada harlah NU itu saya menyelenggarakan acara akbar besar-besaran itu di pusat kota, dan itu saya di luar dugaan juga. Artinya apa? Bahwa warga itu kontribusinya luar Partisipasinya biasa. tinggi. Partisipasinya tinggi banget. Bahkan saya itu menargetkan untuk resepsi itu 1000 apa? Kursi. 1000 bukan porsi. Kursi. Oh, bukan 1000 kursi. Apa 1000 bancaan itu loh, apa ya? Oh, nampan gitu ya. Tumpeng. 1000 tumpeng yang datang 1300 tumpeng. Wow. Keren Ya ya. partisipasinya tinggi. Partisipasinya tinggi. Jadi kebanggaan menjadi orang NU di Sragen itu Itu biasa. itu biaya sendiri maksudnya. Iya, dari rantai-rantai. Bawa sendiri-sendiri. Itu keberhasilan konsolidasi gagasan melalui kaderisasi. Kaderisasi tadi. Hmm. Nih. Ini data semua ada di sini ya. Ngeri. Data, kegiatan. Kalau dulu kegiatan-kegiatan itu tidak terdokumentasi. Hari ini tingkatnya ranting, ada rapat gabungan Rois Suriah Tanfidiyah. Ada rapat Tanfidiyah sendiri. Terdokumentasinya di sini. Iya, semua ada ini. Dan kita nilai dalam penilaian kinerja ini semua ada foto. Mungkin yang belum algoritmanya ini, Pak. Ada daftar kehadiran, ada foto-fotonya semua ada di sini. Ada dokumentasi atau platform digitalnya? Ya, kalau di tingkatan ranting ini kita belum ya? sampai. Ya. Ini yang kemudian menjadi PR. Sebenarnya kami sangat berharap PBNU untuk bisa meneruskan sampai level paling terbawah. Sekarang sampai PCNU, PCNU. sedap MWC lagi dikerjakan. MWC baru dikerjakan. Lagi dikerjakan. Karena di PBNU kan ada apa namanya? Dikdaya. Dikdaya. Itu terhambat sebetulnya. Sebetulnya harus sudah selesai bulan akhir tahun kemarin. Saya sebentar. Saya mau tanya, Dikdaya ini kalau manfaatnya itu ke PC itu apa? Wah, itu sangat bermanfaat sekali bagi kami. Misal ya, dulu itu periodisasi sebelumnya kalau kemudian kita mau cari dokumen, mana dokumen surat-suratnya, itu kita kesulitan untuk mengakses itu kesulitan. Oke. Tapi Karena hari dipakai ini, orang. tapi hari ini kita bisa terbuka, bisa lihat bagaimana perjalanan perkumpulan itu bergerak Iya, dari fase ke fase, dari bulan, semua bisa terdetek di digital itu. Dan bahkan yang kepingin saya ceritakan juga, dengan adanya digitalisasi ini sekarang MBC itu sudah mengirimkan berkas-berkas permohonan SK itu sudah mulai itu sampai ke PCNU. Jadi misal ini saya contohkan. Oke. Nah, ini apa lagi yang dibawa ini? Oh, banyak sekali ini. Barbuk ini. Barbuk ini. Jadi kami di PCNU Sragen ini baru bisa mengeluarkan SK ranting. Ini SK ranting ya. Dokumen yang harus disiapkan itu sekitar 218 lembar ya. Oke. Ini satu ranting. Satu ranting. Satu ranting. Ini dokumen Sampean punya 208. 8 ranting. Iya. Itu SK-nya Oke. bukan like and dislike kan? Enggak ah. Di sini ada tertulis
Syarat untuk menjadi pengurus itu misal Kartanu. Terlampirkan di sini. Biodatanya di sini. Ya. Jadi jenengan mau bilang bahwa sekarang setertib itu? Iya, betul. Dengan kita mengakomodir atau kemudian kita membreakdown dari perkum yang ada hari ini, terus kemudian sampai pada pelaksanaan di akar rumput, di ranting aja seperti ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai bagi kami. Ini meritokrasi, keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan gagasan yang hari ini kalau beliau hanya jadi wakil sekretaris sekali lalu habis itu dijegal ya nggak akan sampai seperti ini. Ini mungkin yang dimaksud dengan transformasi organisasi itu. Betul. Yang tadinya tadi nggak jelas, terlalu casual, cair gitu kan. Kan Gus Yahya itu kalau ngomong transformasi organisasi bentuknya begini. Bentuknya apa? Ternyata ditangkap di masyarakat, Pak. Di tingkat bawah. Emang katanya ada yang bilang gak paham arek-arek itu karo gagasannya Gus Yahya kan. Wah, itu lo dokter, Pak. Iya. Gimana? S1, S2, S3 pendidikan, Pak. Ngerti ilmunya. Tapi memang butuh kerja keras ya. Iya, itu harus. Itu kerja keras itu. Iya. Sampai permohonan SK aja harus segini banyaknya. Kalau dulu kan angger sing film ada yang ngeluh gitu, Pak. Ini kok birokratis sekali NU ini. Ada yang ngeluh gitu kan? Ya memang kita awalnya awalnya memang kayak gitu sih. Terus gimana cara meyakinkannya? Tapi kemudian kita memberikan bahwa dari apa yang kemudian kita contohkan dari ranting per ranting. Akhirnya apa? Ini kita sudah 52 ranting loh. Ya pengajuannya kayak gini semuanya. Dari 208 kita setiap malam terus masih untuk mengawal ini musran ini. Dan memang kita memberikan status tracing kita apa? Kalau tidak komplit dokumen kita tidak akan keluarkan SK. Sampai dapat apa kayak gitu itu, Pak? Saya baru mau nanya kayaknya di lirik-lirik parpol ya. Ini luar biasa ini. Ini bab transformasi organisasi terus Digdaya itu juga ada bermanfaat ke situ ya. Kaderisasinya juga sudah jalan. Saya penasaran. Ini kan di sana ada gerai ininya ya, retailnya Sragen Mart. Iya. Sragen Mart. Dan sudah jalan. Iya. Anda bilang waktu itu pengumpulannya 3 miliar dan pakai investasi saham. Sekarang sudah jalan berapa lama? Ya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Iya. Dan itu pengembangan sebelumnya dari NU Mart yang sudah ada dengan size yang lebih kecil. Itu kok bisa jalan? Ini penting Mas pertanyaannya. Ini kita harus jujur, ada project BUMNU yang di skala nasionalnya lah ya, yang di PBNU yang tidak sesmooth itu, tapi Sragen berhasil membuktikan. Atau ada proyek-proyek serupa yang lain, yang misalnya dulu ada Ansormat misalnya, dia punya cerita yang berbeda. Tapi saya ingin tahu apa yang membuatnya berhasil. Sebelum sampai situ saya beri semacam opening dulu di NU Mart itu, yang sebelumnya Sragen Mart ini. Ini proses perjalanan sudah beberapa tahun, bahkan 1 tahunnya itu nilai labanya itu bersih itu kurang lebih sekitar 400 juta. Setahun? Ya, 400 juta. Nah, terus kemudian kita pengembangan lagi, ini yang lebih besar. Karena lebih besar, kemudian kita tempatkan di 0 kilo kabupaten. Di tengah kota Sragen? Di tengah kota Sragen, namanya Sragen Mart. Nah ini size-nya lebih besar. Pede jenengan? Ya, kita berani karena kita sudah berangkat dari pengalaman yang lebih kecil tapi ini berhasil, kita lebih luaskan. Artinya memang mengapa kita tidak membawa nama NU Mart lagi? Karena ini kan sebagai strategi marketing aja kita bahwa ini yang kita kelola secara profesional. Profesional, betul ini kita, karena ini amanah lah ya. Tapi untuk saham ini, investasi ini dari warga. Biasanya di NU itu salah satu penyebab kurang berhasilnya itu karena rekrutmennya itu enggak profesional. Biasanya yang penting NU gitu-gitu. Jenengan rekrutmennya gitu enggak?
Enggak, kalau kita tetap profesional. Profesional itu gimana? Profesional itu gini, seandainya ya misal ada 3, kita kan kemarin buka itu ada 130 pelamar yang kita butuhkan. Open recruitment? Iya. Wow. Yang kita terima hanya 30 Mas. Dari 130 itu. Oke, jadi butuhnya 30, Yang masuk yang daftarnya daftar itu 100 yang daftar 130. 130. Iya. Oke. Ya, Yang jenengan pilih bukan yang hanya punya Kartano aja. enggak. Itu nanti masuk pada penentu terakhir. Terakhir malahan. screening. Jadi screening terakhir itu baru kemudian kita sampaikan. Misal ada 2 pelamar yang sama-sama ini profesional, memiliki SDM yang sama. Nah, baru kemudian kita tanya, punya Kartano enggak? Oh, jadi misalnya sama-sama nilainya 10, yang punya Kartano didahulukan. Iya. Kalau yang punya Kartano nilainya 6, Oh ya enggak kita anu lah. Kita profesional tadi ini. bener tadi. Kita Meritokrasi tadi itu. Iya. Kita harus kelola karena ini harus kita kelola Ini secara dana profesional. publik, Ini ya? dana publik. Oke. Itu gini apalagi bisnis. Iya, betul. Ini kalau kemudian kita hanya mengandalkan identitas saja. Itu sekali kesleo mismanagement Wah, hilang kepercayaan, habis itu. Salam lah. masalah. Wallahul muwaffiq. Tapi ini karena beliau pede karena sudah ada Sudah Indomart sebelumnya. Iya. Indomartnya berapa tahun? Sudah ada sistemnya ini, Pak. Sudah. Kan umat itu sudah sekitar 5 atau 4 tahunan ya. Oke. Tapi di periodenya jenengan jadi Belum, ketua. Sebelumnya mah kan? sebelumnya. Nah, itu kan Oke. continue berarti Iya, itu iya, pentingnya itu. Sebelumnya sudah ada ini. Dan sekarang kita pertajam lebih kita perlu. Oke. Gitu. Dan ini memang kita berharap nanti kemarin setelah kita launching itu ada beberapa kecamatan yang berkendak untuk menjadi stokis berikutnya. Jadi kita sudah ada nanti Sragen Mart berikutnya. Karena sudah ada sistemnya, Iya, sudah ada SOP-nya udah sistemnya. terbentuk. Iya betul. Tinggal diduplikasi. Iya. Kita cukup copy paste aja. Ini rapi banget, Pak. Kalau kita melihat di PCNU lain Mars Yalal Waton bisa nggak berhenti, nggak ngerti berhentinya di mana. Kalau ini udah ada aturannya, Pak. Oke. Saya punya pertanyaan lagi untuk yang bisnis ini. Karena ini mematahkan mematahkan stigma bahwa NU itu nggak bisa bisnis. Stereotip itu ya begitu. Kenapa nggak ngambil dana dari luar? Kenapa dananya itu harus dari warga? Ini penting. Kalau kemudian kita dari warga merasa memiliki, otomatis nanti warga juga akan memiliki itu untuk belanja di situ. Nah, ini benefit sebetulnya. Kalau kemudian kita dari luar, warga merasa acuh nggak acuh lah itu bukan milik kami. Oke. Tapi kalau ini semua warga dilibatkan sekabupaten, setiap MBC tanah saham, ranting dalam saham, Strategi ya. ini mau nggak mau ini adalah milik kita. Bagaimana ini setelah selesai ini juga kita harus kemudian kita dongkrak bareng-bareng. Oke. Menarik. Jadi sampean bisa agak nakut-nakutin. Nek jenengan nggak blonjo nang kene, engko rugi kabeh lho bareng-bareng. Nah, termasuk itu. Gitu. Ya. Ini saya sampaikan nih Mas. Kemarin itu di awal-awal kita launching itu sekitar 1 bulan atau berapa itu ya. Nah, Saya itu dapat laporan dari manajemen, dilapori, Pak Yai ini laba bersihnya kita sudah sekian. Itu kalau nggak salah 163 juta. bulan pertama. Iya, 2 bulan pertama itu. Oke. Saya kemudian hitung-hitung. Ini kalau kemudian 1 bulan, 1 tahun lah. Ini nanti melebihi dari umat yang kita miliki yang pertama. Jadi Pak Srianto ini bercerita sambil berkaca-kaca, Pak. Saking seriusnya dalam ber-NU, Pak. Berkaca-kaca loh. Luar biasa beliau ini. Berkaca-kaca. Tanda keseriusan dan ketulusan, Pak. Nah, Gitu, itu. ini kan sudah banyak nggak yang berguru ke situ? Ya, Wah. sudah ada beberapa PCNU yang melakukan studi tiru ya. Dari luar Jawa banyak juga. Oke. Jawa Timur itu banyak yang kemudian ingin belajar ke situ. Termasuk kemarin pada saat launching itu ada 2 PCNU yang hadir. Barengan. Oh, yang hadir. Menyaksikan. Melihat launchingnya. Haha. Bagaimana Sragen bisa seperti itu. Dari PCNU mana, Pak? Kalau nggak salah
mana ya, Tuban apa Gresik ya itu? Tuban kalau nggak salah. Tuh. Kalau rata-rata yang dimiliki oleh PCNU Sragen dan tidak atau belum dimiliki oleh PCNU lain yang menjadi syarat berhasilnya NU Mart ini atau Sragen Mart, itu apa? Ini yang paling mahal memang keistiqomahan dalam pendampingan. Istiqomah dalam pendampingan. Iya. Ini yang istilahnya gini loh. Saya kan tadi disampaikan oleh Mas Sam ya, mulai dari 2012 sampai kemudian ini. Ini harus ada yang mengawal, tidak berhenti. Kalau ini berhenti, belum mampu untuk dirasakan hasilnya. Ini. Jadi keberlanjutan itu harus ada. Memang kepemimpinan itu muncul dari akademi, Pak. Dari akademi. Kayak Bukayo Saka itu. Berat Arsenal ya. Lagi ngawu-ngawu itu. Ingatnya Arsenal terus. Saya tambah sedikit lagi ya, ini agak kita flashback saja. Terkait dengan transformasi digital yang kemudian digaung-gaungkan oleh PBNU hari ini. Itu kan dalam konteks pelaksanaan secara organisasi ini kita sangat merasakan ya. Contoh kecil aja. Sekelasnya ranting ya. Kami itu setiap malam itu mendampingi untuk bagaimana mesran. Ada pelaporan keuangan, ada sisa keuangan. Ini kami contohkan salah satu ranting. Ada 256.619.700 rupiah. Itu apa? Satu ranting. Ini proses perjalanan baik itu yang dimiliki oleh ranting ini, baik itu bergerak ataupun tidak bergerak. Ini dari sisi keuangan, ini kalau di total di rata-rata kayak gitu. Ini satu ranting. Kita bisa bayangkan kalau kemudian kita memiliki 208, berdata, baik data semuanya kayak gini. Dia punya apa, aset apa, yang kemudian pergerakannya kayak apa. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana itu ini. Di laporan pengurus ranting, asetnya terakhir 200 jutaan itu. 250 ya. 250 juta itu. Betul. Terdokumentasikan Terdokumentasi semuanya. Saya punya dua hal, Pak. Apa itu? 2 poin ya. Dari apa yang diceritakan oleh sahabat kita dari Ketua PCNU itu. Itu yang pertama adalah bahwa ini betul-betul jam'iyah ijtimaiyah. Jadi organisasi sosial. Kalau diteruskan ada diniyahnya, sosial keagamaan. Ini kesosialannya itu sama beliau itu betul-betul semua orang terlibat, ya, semua orang diajak untuk ini sampai segitunya. Nggak main-main loh, hari ini orang menyerahkan fotokopi KTP. Iya. Nggak main-main, itu trust yang luar biasa. Sudah ada aturan loh sekarang ini, orang tidak boleh KTP diserahkan sembarangan. Kalau itu tidak dengan argumentasi dan dalil yang kepercayaan yang mantap yang dikampanyekan terus, itu tidak terjadi gitu. Yang kedua juga, Pak, ini juga bukti bahwa anggota NU itu tidak bisa NU itu tidak bisa didikotomi dengan struktural dan kultural. Karena yang tidak menjadi pengurus selama ini kan disebut kultural. Ini menjadi bagian dari struktur paling bawah, struktur warga. Dia megang saham, dia megang kartanu. Nggak ada menjadi dikotomi kultural sama struktural di PCNU Sragen, tidak pas, tidak relevan, betul. Itu nggak ada. Adanya jamaah, dan itu yang struktur yang paling bawah. Dan jam'iyah itu entitas yang berbeda memang, bahwa NU bukan hanya isinya pengurus, Pak. Kalau pengurus itu hanya jam'iyah, hanya LSM biasa kan, tidak punya warga. Ini punya warga, ada jamaahnya, Pak. Saya mumpung masih ada di persoalan duniawinya, persoalan dunia fana. Ini dunia fana. Tapi ini duniawi yang ukhrawi. Wasilah. Kalau saya tanya begini, berapa sih sekarang aset atau mungkin valuasinya, kekayaannya PCNU Sragen? Wah, kalau dihitung kayak gitu. Gambaran ininya aja. Kita
ratusan miliar itu. Dan Mas. Itu bayangkan ranting aja sudah berapa. Wah. Oke, kalau jenengan mau dengar laporan Lasisnu tiap tahun itu ya. Kita kalau PCNU yang lain mungkin belum mampu melakukan pendataan sampai ini. Saya mengatakan ini Lasisnu itu. Lasisnu Sragen. Iya, Sragen, Lasisnu Sragen khususnya. Itu kan ada semacam pendataan, apalagi nanti menjelang korban kayak gini. Yang jelas korban orang NU berapa? Zakatnya orang NU berapa? Itu didetek dalam 1 tahun itu bisa mencapai 280-an miliar itu. Itu perputaran yang dimiliki oleh PCNU Sragen. Sampai kemarin kan PWNU Jawa Tengah memberikan penghargaan itu kepada kami, paling terbesar itu. Nah, itu kalau kemudian diolah ini semuanya, kita sudah berbasis data. Oh, ini NU ngeri, Pak. Pak Rozali ini jarang ke daerah, jadi lihat kayak gini gumun. Padahal banyak Pak, Cilacap. Cilacap itu bagus. Iya, Cilacap. Magelang. Kita besok ke Cilacap. Jajab Itu Magelang. Mas Rozali. Iya. Mengerikan. Masya Allah. Masya Allah. La haula wala quwata illa Ngono kok billah. stigmanya itu loh, nggak bisa ngurus duit itu gimana maksudnya? Itu ya wawasannya tidak bertambah Pak. Ya mungkin perlu diduplikasi. Gimana LTN caranya? tadi itu kurang. LTN-nya kurang. LTN-nya kurang. NU online kurang. Yang paling pokok untuk copy paste ini ya, Mas Rozali. Kebetulan kan saya sendiri itu kan selain sebagai ketua PCNU juga sebagai instruktur PDPKPN. Wah, saya itu sama Mas Amir Ma'ruf. Ya. Nasional. Nasional. Itu sama Mas Amir Ma'ruf sering ditugasin keluar Jawa. Untuk apa? Sukses story Sragen. Oke. Untuk ditularkan di kabupaten-kabupaten yang lain. Di tempat mana yang sudah berhasil nularin? Banyak kayak gitu sudah banyak. Yang nularin, yang tertular. Ya, dari sisi tentang transformasi organisasi ini sudah banyak semuanya. Lah, termasuk Cilacap dulu kan juga Ke Sragen. belajar atau kemudian saya itu diundang ke Cilacap itu sampai 4 kali. Mbah Syuhada pertama kali itu dia Sesepuh Romi Surya. ngendikan, Mas, apa Cilacap mampu? Nah, kemudian kita memberikan semacam penguatan. Terus kemudian ada kabupaten-kabupaten yang lain juga yang ikut untuk merasakan hasil dari transformasi organisasi ini. Kemarin itu dari Gresik itu beberapa kali ngutus MBC-nya itu 1 mobil bis besar. Terus kemudian luar Jawa kemarin itu juga perjalanan ke Sragen juga. Saya pernah usul Mas. Gimana? Daripada orang studi banding, mending short course. Jadi saya pernah usul di Cilacap tuh yang Lasisnu itu dibikin madrasah yang orang tidak hanya 2 jam 3 jam berbagi cerita, tapi belajar. Jadi ada short course-nya, lihat lapangan, ada ideologisasinya, ada macam-macam. Jadi orang tuh dapat yang utuh. Itu penting. Itu penting. Tidak hanya potongan hasil saja. Betul. Prosesnya Jadi harus Kita bikinkan Jadi modulnya. setelah muktamar menurut saya agenda besarnya Sragen harus bikin madrasah itu untuk menduplikasi. Betul. Jadi kalau jenengan menerima kunjungan terus nggak habis waktunya itu. Nggak jadi juga orang senangnya dolan aja. Kalau misalnya di online sekarang kalau orang mau bisa nulis ikut pelatihan. Batch-nya batch keberapa misalnya kan. Betul. Nanti ada kisi-kisi materi-materinya. Oke. Jadi kalau saya konfirmasi ulang ini tetap ada erat kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh PBNU ya. Misalnya perkumnya bermanfaat sekali. Wah, itu sangat. Terus kemudian ada tadi Dikdaya. Kaderisasinya terutama. Iya. Jadi seperti contoh misal ya, kami menurunkan dari perkum itu tertulis misal dari masing-masing ranting harus memiliki alat misal bendera minimal berapa ratus. Kami terjemahkan dalam sini minimal tiap ranting itu punya 100 bendera. Nah, saya katakan pada Harlah NU kemarin saya menginstruksikan selama 2 minggu seluruh bendera dipasang
tempat strategis. Yang pasang berapa? 23.000 bendera. Itu terpasang serentak. Sragen hijau loh Pak. Iya. Pintu masuk Sragen tuh kita sudah. Jadi dari Perkum diturunkan ke sini dan menjadi implementasikannya dan itu begitu. dilaksanakan oleh ranting. Terasa Pak. Terasa. Jadi kalau ada orang yang bilang PBNU periode ini gagal, itu tanggapannya jenengan gimana? Oh, tidak. Menurut saya juga tidak sepenuhnya kayak gitu. Artinya memang saya sendiri merasakan dari proses yang kemudian ada ini, saya kan ini bawa bukti semuanya ini. Real kami lakukan. Cerita ini jawaban yang Jadi bahwa saya itu tidak hanya kemudian antara like dan dislike, tapi kemudian saya membuktikan semuanya apa yang ada dalam Perkum yang kemudian dirumuskan oleh kepengurusan ini. Kan detail Perkum itu kan baru periode ini, kan sebelumnya belum ada kan. Nah kemudian hari ini kemudian kami terjemahkan ini, kemudian sampai bukti-bukti ini kemudian kami melakukan sampai pada tataran penilaian kerja. Di balik itu kemudian apa? Seluruh ornamen organisasi ini bisa bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi Perkum ini sebagai peraturan besarnya diturunkan dan bisa diimplementasikan di lapangan. Iya. konkret. Ini kami sudah melakukan 5 tahun. 5 tahun ini berarti dari proses perjalanan Perkum yang ada ini, yang kemudian dirumuskan dari Muktamar di Lampung, kemudian muncullah Perkum, kami selalu untuk mempelajari itu. Ada perubahan-perubahan kami rubah juga. Sampai kemudian kami sosialisasikan sampai tataran tingkat bawah ke ranting. Dan apa? Ranting buktinya apa? Hari ini menjalankan contoh dari Musran aja. Ada Basul Masail, ada program kerja komisi, ada rekomendasi organisasi. Artinya apa? Mereka sudah punya semacam Sherlock yang kemudian akan dia tuju kemana 5 tahun yang akan datang kemana itu sudah dirumuskan bareng-bareng. Tidak hanya sebatas saya jadi pengurus sudah diam aja. Tapi ini sudah ada semua. Ini jadi, karena apa dari Perkum tadi. Jadi narasi Gus Yahya bahwa saya akan menjalankan gagasan, saya akan bekerja menjalankan gagasan, itu tertangkap Pak. Misalkan Gus Yahya, saya akan menjalankan transformasi organisasi, tertangkap oleh Sragen, oleh ketua PCNU dan tim dan pengurus yang lain. Dan warga Sampai warga. Jadi kampanye itu orang sudah tidak lagi saya mau berkhidmah, kan terlalu abstrak. Saya mau berkhidmah, terlalu abstrak. Karena saya mau menjalankan gagasan. Wah itu penting banget. Ideologi loh, Basul Masail barang loh. Di ranting. Tempel ranting. Tradisi intelektualnya dijalankan Kak, bukan hanya. Dan itu bukan basis pesantren ya? Bukan. Sragen bukan basis pesantren. Kalau Basul Masail di level pesantren itu biasa. Awalnya memang kita daerah merah itu tadi Mas. Wow, menarik sekali ini. Nextnya ke depan pengembangannya apa? Saya ngebayangin apakah nanti ini kan sudah pendataan by name by address sudah punya, perekonomian berkembang, apa yang di dalam proyeksinya? Ya, yang pasti kami akan selalu untuk berikhtiar bagaimana ini meningkatkan sampai kepada level paling terbawah. Maksud saya gini, Dikdaya hari ini kan baru pada level tingkatan PCNU ya, belum di breakdown sampai ke ranting. Oh, jenengan berharapnya itu bisa di breakdown? Saya berharap nanti kedepannya bagaimana ini bisa diturunkan sampai ke level ranting. Oh iya ya, kalau itu diturunkan ke level ranting, ini bisa terdokumentasi di Dikdaya. Lah, berbasis data ini kalau di Jawa Tengah kan sudah punya ada data Sisnu. Tinggal lingkurkan aja, nanti data warga NU di Dikdaya masukkan, klik, udah jadi. Integrasi. Oh iya, diintegrasikan aja. Ini ada di apa namanya aplikasi di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah namanya Sisnu. Ya, Sisnu. Kemudian kita di cabang juga punya dokumen tersebut. Jadi sebenarnya tinggal diintegrasi. Integrasi. Dikdaya itu proses itunya saja yang belum. Ya, kalau sudah kayak gitu, kekuatan kita tuh ngeri ya. Kebanyakan yang sudah integrasi dengan politisi, Pak. Ada pilkada gitu kan. Ini saya penasaran tapi Mas, saya penasaran. Ini kan kata sampean tadi salah satu kunci keberhasilannya itu adalah kontinuitas, konsistensi, istiqomah gitu-gitu ya. Apa
tantangan di level ketua PCNU agar tidak istiqomah itu? Wah, banyak. Apa misalnya godaannya? Banyak, tetap ada. Salah satunya Nyalon Ya, misalnya. ya termasuk itulah bagaimana kita rayu untuk masuk ke wilayah-wilayah pragmatis itu didorong-dorong dari teman-teman. Tapi ya sampai hari ini alhamdulillah kita konsisten untuk ngawalinya. Gimana caranya konsisten? Ya jangan tergiur. komitmen itu komitmen. Tapi saya kira tidak menutup kemungkinan ya, tetapi harus sesuai dengan perkum. Orang misalkan Pak Srianto ini mau jadi apa Bupati gitu. Misalnya ya atau jadi data aja separuhnya NU Mas. Makanya by gitu, name by address sudah punya. Itu. Jadi ya harus sesuai dengan perkum langkahnya, tidak boleh menggunakan ya data yang kayak gini. Tapi memang kalau udah ngebangun belasan tahun gitu terus kalau ditinggalkan dengan apa ya, misalnya dipakai. Ya itu godaan. Iya, tergoda. Wah, eman-eman ini. Eman-eman ini. Amburadul itu. Godaan untuk status quo. Iya, padahal perputarannya itu berapa tadi kalau untuk zakat anunya aja kurbannya aja 200 miliar tadi. Ya 280-an itu. Iya. Top. Jadi nextnya apa? Misalnya saya ngebayangin apakah ada nanti beasiswa per sekolah per apa misalnya beasiswa kalau S1. itu sudah Kualitas kita tadi kan kayak kuantitas ya. S1 atau apa misalnya. Ya. Itu udah dilakukan. Yang sudah dilakukan? Itu sudah kita lakukan. Beasiswa mulai dari level paling terendah sampai kemudian paling sudah kita itu benefit tadi. Itu sudah kita berikan kepada warga. Memang kurang ini Mas. Terlalu apa namanya rendah. Ya. Tawadu. Waktu sampai tanya apa benefitnya? Nggak jawab. Udah beasiswa itu tadi di antaranya. Jadi beasiswanya apa aja itu Pak? Banyak yang kita sampaikan. Misalnya? Ya di antaranya ya misal ya. Biaya sekolah. Biaya sekolah. Terus kemudian anak-anak yang tidak mau semuanya kita pick up. Yang kira-kira ini butuh bantuan ini kita pick up. Biasanya sampai ngurusin jenazah. Wah itu pasti. Itu pasti. Ya. Kemarin itu Mas pada saat sebelum lebaran itu kita mentasarufkan itu hampir 200 juta itu. Apa itu? Untuk duafa dan anak yatim itu sembako itu loh. Itu sekitar sudah senilai 200 juta. Hanya pada satu titik momentum. Satu momentum. Dan satu jenis menjelang Ramadan itu, menjelang Idul Fitri itu serentak itu. Serentak. Seluruh MBC kita serentakkan ranting untuk mentasarufkan itu. Jadi 200 juta itu tiap MWC? Enggak, seluruhnya kita rata-rata sekitar itulah. Nah, saya punya pertanyaan lagi. Ini kan di akhir-akhir ini ada masalah, ada dinamika di PBNU. Ada dinamika besar di PBNU. Langsung ke belakang duduknya ini. Begitu bicara dinamika. Dan ini berdampak di berbagai level. Iya. Bagaimana caranya jenengan itu memastikan organisasi ini tetap jalan di tengah dinamika yang berjalan itu? Saya beberapa kali menyampaikan kepada jajaran pengurus MBC dan ranting. Memang sih banyak yang menanyakan tentang problem yang terjadi di PBNU. Tapi saya memberikan stressing gini, urusan kita adalah PCNU, MBC ranting ke bawah. Tugas pokok kita bagaimana kita menjalankan program agenda kita yang ada di level tingkat kabupaten ke bawah. Itu aja fokusnya. Dan alhamdulillah berhasil. Artinya apa? Bahwa perjalanan organisasi ini tetap sampai hari ini semua bergerak bersama-sama. Tanpa menghiraukan tentang hiruk pikuk problem yang ada di atas. Gitu. Ini kesuksesannya Sragen ini mirip-mirip kesuksesan Arsenal. Nah itu tadi penting banget memang. Ini cerita ini ini membongkar prasangka kita terhadap NU. Membongkar ya stereotip bahwa NU nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu jadi kalau ada pertanyaan apakah PBNU berhasil atau tidak, efektif atau tidak kepemimpinan Gus Yahya pada periode ini, menurut saya yang jawab beliau ini. Kalau saya kan nanti dibilang narasi. Narasi Gus Yahya. Kan beliau yang jawab. Iya. Tidak perlu. Betul. Gitu. Jadi kami hadir dengan bukti-bukti yang kita miliki. Perjalanan ini tidak hanya
mohon maaf sekitar 5 bulan 6 bulan yang lalu, tapi ini sudah berlangsung beberapa waktu. Artinya mulai dari proses 5 tahun pasca muktamar di Lampung itu dengan munculnya Perkum itu kita terjemahkan sampai ke level habis aplikasi. muktamar. Jadi muktamar itu penting, bukan hanya kontestasi siapa yang suksesor, siapa yang akan menggantikan ini atau siapa yang akan lanjut atau tidak, tapi juga program dan agenda yang menjadi inspirasi di bawah. Jadi orang-orang yang nggak terbukti, buktinya apa? Mengatakan bahwa muktamar hanya ajang politik, ajang kontestasi individu, nggak ada. Ya itu ada bener, tapi yang ini harus dimunculkan juga. Kita nanti muktamar bikin side event. Wah, menarik ini. Menarik. Bicara soal ekonomi. Menarik. Sing pengen PCNU sugih melu acara iki. Jadi bukan hanya itu, tadi disinggung beasiswa ya. Jadi mungkin PCNU Sragen memberikan beasiswa juga kepada PCNU lain. Oke, teman-teman silahkan PCNU mana misalkan Boyolali yang dekat ya, Ngawi yang Jawa Timur yang dekat, belajar di sini 5 hari gratis 5 orang dari PCNU itu agar betul-betul diskusi, belajar, bergulat, bukan hanya mendengarkan cerita studi tiru tadi itu. Itu penting banget jadi program ke depan. Masuk programnya PBNU di muktamar menjadi komisi program penting banget. Betul. Ini sudah konklusinya ya. Kalau kita lihat, perhatikan tadi, pertama stigma bahwa organisasi NU itu tidak bisa mengelola kesejahteraan atau finansial secara mandiri kan terbantahkan. Selama tadi ada ideologisasinya udah bagus, terus kemudian kaderisasinya dijalankan, sudah ada Perkum sebagai panduan. Di sini saya melihat betul dengan nyata ya Pak Hamzah. Perkum ini yang selama ini kan disampaikan oleh pengurus PBNU, oleh ketua PBNU. Perkum. Oh, manfaatnya ternyata begini. Iya, betul. Buktinya manfaatnya itu ada di sini ini. Dan kalau step-step yang dilakukan oleh PCNU Sragen ini juga dilakukan di tempat lain dengan istiqomah sebagaimana yang dilakukan oleh PCNU Sragen, berkesinambungan 15 juga. 15 tahun loh. Sekarang orang melihat hasilnya saja sekarang kelihatan enak. Betul. Gitu. Jadi insya Allah juga bisa. Insya Allah juga bisa. Tinggal sangat bisa. Insya Allah sangat bisa. Tinggal garis tangannya sama. Kalau nggak begitu, semua langkahnya dilakukan sama semua. Ternyata garis tangannya kok balungnya memang beda. Tuh. Oke, ini cerita ini menarik, melengkapi cerita soal muktamar yang selamanya, yang biasanya itu soal siapa yang disebut kandidasi, tapi ini nggak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting daripada kandidasi. Gagasan ini soal kemandirian Pak, soal kemandirian. Gagasan. Jenengan melihat kepemimpinan periodenya Gus Yahya ini. Melihat kepemimpinan di periodenya Gus Yahya ini seperti apa di PCNU? Jadi kalau pertanyaan itu dilontarkan ke saya, bahwa kepemimpinan Gus Yahya itu memiliki rintangan-rintangan, bahkan mungkin kegaduhan-kegaduhan, ataupun bahkan konflik yang sangat nyata. Menurut saya itu adalah ekses dari transformasi PBNU yang sedang berlangsung. Dari perubahan yang sedang diagendakan. Jadi ada orang yang inginnya status quo NU itu harus begini aja, nggak usah kemana-mana, wong cuman NU, gitu kan. Udah alamiah aja. Koyok birokrasi aja ditata-tata gitu. Itu ada kelemahannya pasti, tetapi kita PBNU hari ini ketua umum dalam hal ini terutama itu menawarkan sesuatu. Kalau soal bising soal tadi Gus Dur pertama itu bising sekali Pak. Gus Dur pertama kali itu
mengucapkan assalamualaikum diganti selamat pagi itu sampai mufarokoh Pak orang. Sampai mufarokoh itu kalau generasi yang dulu ya masih mengalami itu sampai mufarokoh. Konfliknya itu tajam sekali bahwa Gus Dur itu keminter. Gus Dur masuk gereja, Gus Dur keminter, Gus Dur tidak semaunya sendiri gitu, semaunya sendiri. Di Munas di Cilacap itu ramai di media, Munas di Kesugihan itu. Itu ramai sekali, dokumentasinya ada di perpustakaan, tidak kalah dengan keramaian hari ini, kebisingan hari ini. Dari sisi itu iya, tetapi bahwa ada transformasi yang sedang berlangsung, kita mendengarkan semuanya. Apa yang dikatakan oleh Pak Suryanto, mendengarkan semua. Ada soal gagasan, soal ideologisasi, ya, soal administrasi, transformasi, semua dilakukan. Kalau jenengan responnya gimana, Mas? Kalau saya terkait dengan masalah kepemimpinan ini kan mungkin ada sesuatu yang suka tidak suka atau kemudian ada yang kurang, itu hal yang biasa lah, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kemudian bicara tentang efek dan dampak, hari ini kami merasakan sebagai bukti tadi saya sampaikan semuanya bahwa secara kelembagaan struktur organisasi itu memang dirasakan sampai ke level akar rumput. Jadi kalau Pak Muhaimin bilang gagal ini ya podcast harus seru-seru Pak. Nah ini kan kita buktinya ada ini loh. Kita mau mengajukan SK saja ini belum tentu dilakukan, mohon maaf, oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kita 218 lembar baru keluar SK ranting loh. Ini kan artinya apa? Bahwa rasa memiliki di level akar rumput dengan masalah transformasi ini, dengan kita menerjemahkan pergum ini, mereka ternyata enjoy dan mereka melakukan ini dengan tidak terpaksa. Jelasnya. Mantap. 200 lembar, Mas. Coba bayangkan. Dan itu dilakukan dengan senang hati. Iya, ranting semua. Ada yang setelah formatur itu ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, bahkan ada 5 hari. 5 hari SK masuk kami teliti kok sudah sempurna, hanya hitungan menit SK langsung turun. Ini termasuk kelebihan digital tadi. Jadi kita tidak perlu bertele-tele harus berapa minggu, berapa bulan. SK bisa terbit kalau persyaratannya terpenuhi, hanya hitungan menit langsung bisa keluar SK. Itu SK di PBNU ada masalah itu kenapa? Waduh, itu orang sudah tahu semua itu. Rapatnya rekamannya udah ditersiar semua, nggak usah jawab gitu. Jadi kalau ada yang bilang gimana? Kalau ada yang bilang PBNU periode ini gagal, gimana responnya? Ya itu tidak terbukti lah. Itu narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya yang dinarasikan oleh Pak itu. Kerja lah ngawur. Bahwa nggak sempurna ya iya di mana-mana kan. Wah, sudah ngelola warganya berapa kata surveinya Hasanuddin Ali 57% dari penduduk Indonesia. 100 juta Pak kata ya Pak. 100 juta nggak ngelola APBN. Wah, berat. Ada closing statement nggak, Mas? Iya. Yang paling utama adalah clearkan masalah ideologisasi. Ini sebagai kata kunci. Terus kemudian bangun kemandirian. Ini kita itu kuat, bisa kita mandiri. Saya yakin semua mampu. Seluruh level ini kemudian kita bangun kemandirian, tidak ada yang tidak mungkin. Ini yang harus kita jaga. Tadi sampean bilang apa? Meritokrasi. Ini dari wakil sekretaris PC, sekarang ketua PC, besok ketua PW, ketua PB. Kalau statement terakhir saya itu berkaca dari ceritanya Pak Suryanto juga, bahwa perubahan yang kita perlukan membutuhkan waktu, Pak. Perlu membutuhkan waktu. Jadi kita tidak sekonyong-konyong kayak orang melihat atau membikin mie instan. Yang 15 sudah bisa kita santap, 15 menit sudah bisa kita nikmati itu.
Arsenal aja perlu 20 tahun kayak begini ini. Nah, Belum tentu loh Mas. belum tentu ya. Itu aja belum tentu gitu loh. Itu aja belum tentu. Nah, saya ya secara pribadi itu membayangkan Nahdlatul Ulama jika ingin menjadi organisasi yang ideal perlu 20 tahun lagi. Saya membayangkan ada 500 cabang Iya, betul. yang rois suriahnya, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali. Ada banyak elit-elit NU ini tidak mengerti sejarah NU. Ya, ada banyak sekali elit-elit kita itu tidak mengerti bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Itu nggak mungkin terjadi, Pak. Harusnya, nggak mungkin terjadi harusnya. Tapi mungkin ternyata. Mungkin sekali. Nah, ini untuk koheren secara gagasan, koheren secara keorganisasian, koheren secara sosial itu butuh waktu yang lama, perlu waktu yang lama. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Gus Yahya sudah patung 5 tahun nih. Sudah iuran, iuran 5 tahun nih. Menurut saya iuran 5 tahun lagi menurut saya ke depan. Gitu ya? Iya. Konkret ini. Konkret. Nanti 5 tahun keempatnya oleh beliau. Menarik. Terima kasih Pak Hamzah. Terima kasih. Sama-sama. Saya Siap, kan Mas hanya Rojali. teman aja di sini. Iya. Oke. Siap Mas Rojali. Terima kasih. Kasih Ini waktunya juga. membuktikan obrolan kita ini membuktikan bahwa di lingkungan Nahdlatul Ulama sebenarnya kita bisa mengelola organisasi secara lebih mandiri dengan cara yang lebih baik ya. Pertama adalah memperbaiki pondasi ideologinya, memperkuat kaderisasinya di saat yang bersamaan, melakukan pendataan dan membangun kepercayaan kepada warga. Baru setelah itu dilakukan mungkin sekali waktu perlu dites warga sudah percaya nggak sama kepemimpinan kita itu dengan cara diajak iuran. Kalau warganya makin banyak yang iuran seperti di Sragen, wah berarti udah dipercaya itu. Dan dengan itu penguatan ekonomi bisa kemana-mana itu, ngumpulin aset, bisa bikin toko dan seterusnya, dan itu nggak mustahil karena Sragen dan beberapa PCNU yang lain sudah melakukan itu. Ada Cilacap, ada Magelang yang sudah membuktikan itu sudah berhasil dan mungkin di beberapa tempat juga sudah dilakukan. Ini obrolan yang sangat sehat untuk kita lakukan menjelang muktamar karena obrolan-obrolan atau ide-ide seperti ini sangat penting untuk disebarluaskan. Mengingat muktamar bukan hanya masalah politik saja, bukan masalah kandidasi semata, tapi langkah bagaimana kita berkontribusi mengembangkan Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Kita ketemu di episode mendatang di Ruang Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.